Yang mana ya? Kuning apa merah aja? Nih si bos. Aduh seger bener nih. Udah kayak nanas. Arafah, Ah, menurut kamu bagusan pakai jaket merah atau jas kuning ini aja? gimana kalau semuanya? Maksudnya? Jadi ini terus ini. Jadi orang-orang, ih keren banget nih orang. Gerah banget dong, gede banget ntar badannya. Iya juga sih Ini ya. soalnya sebetulnya pengen pakai yang ini nih. Jas kuning, tapi nggak semua Iya. orang katanya nggak bisa pakai jas berwarna kuning seperti ini. Kenapa Karena emangnya? harus ada IQ tertentu melalui tes yang luar biasa. Maksudnya gimana itu? Coba pakai dulu. Wah keren Tuh. banget ini. Udah bisa jadi bos gak? Jadi nih, Assalamualaikum teman-teman. Lidah Hakim kali ini bersama Dan Arafah juga, kita akan mendatangkan teman kita yang dengan bangganya menggunakan jaket berwarna kuning. Waduh, Mahasiswa UI. pinter banget Nah dong. itu dia makanya nggak sembarangan orang bisa memakai jas alma mater berwarna kuning tersebut. Iya betul-betul. Tapi ada cerita di balik bagaimana dia bisa mendapatkan jas alma mater tersebut dan menjadi mahasiswi UI. Kita Gimana lihat tuh? dulu, kita lihat ada ceritanya. Mau dong? Mau ya kita lihat dulu, ini nih. Tamu kita hari ini. Berasal dari keluarga broken home dan sering dibully waktu sekolah, bahkan sempat hilang kesadaran di SMA. Yovania mengalami gangguan kejiwaan sampai pernah menyakiti diri sendiri. Segala perawatan, konsumsi obat, dan rutin psikiater sudah dilalui Yovania. Tapi hal itu tak pernah menyurutkan cita-citanya meski sempat ditolak di 4 perguruan tinggi. Yovania yang sudah berhasil sembuh dari penyakit kejiwaannya akhirnya diterima di Universitas Indonesia. Universitas favorit yang menyandang nama negara ini yaitu Indonesia. Tak pernah malu disebut penyintas ODGJ. Yovania kini aktif mengisi acara di bidang kesehatan mental. ODGJ dan rumah sakit jiwa bukanlah sesuatu yang seharusnya dikaitkan dengan stigma negatif. Melalui Yovania, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Meski orang lain menghancurkan kita, tapi diri sendirilah yang harus membuat kita bangkit. Itu Yova ada, itu Yova. Yova sini Yov. Yov, gaya banget loh, Mbak Yova. Teman kecil. Teman kecil. Yova, apa kabar? Baik. Kok Yova kamu tinggi banget makin ya? tinggi sih? Nah ini Jelas high dong. heelsnya Mbak, emang Pak tinggi. Nggak pakai. Ya ampun. Kamu tinggi banget. berapa sih? Aku tinggi 173. 173. Kamu berapa kilo? Wah, saya akan duduk Yova. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Ketemu lagi. Senang. Aku juga ketemu lagi Yova. Pernah ketemu juga? Pernah waktu Kapan? itu kita satu grup. Aku di kick sama dia. Emang bener grup Iya. apa? Jangan bilang dong udah. Ada SDN 06 pagi kan kita. Emang kalau bener satu SD? Beneran? Iya dia yang suksesnya aku enggak. Suruh Mau berdua. minum apa kakak nih? Minum. Minum apaan Yov? Apa aja boleh. Susu soda gembira. Udah Akrab gembira. banget ya Arafah. Makanannya apaan? Yang pedes-pedes ada nggak? Basreng. Keren kan? Boleh. Temen deket banget tak? Bentar ya Yov. Emang bener kamu deket sama Arafah? Enggak, dia ngaku-ngaku aja. Baru ketemu sekarang kan? Iya, diiyain aja biar seneng. Kamu UI-nya tuh jurusan apa? Vokasi hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. D3 ya satu? D3. D3. Sekarang udah semester berapa? Semester 3 juga. Wah berarti bentar lagi dong, setahun lagi ya? Iya, tahun depan udah lulus. Amin. Kok ngambil jurusan itu sih? Awalnya tuh sebenarnya mau ngambil psikologi, tapi ternyata rezekinya di vokasi. Ya udah, Iya, jalanin iya. apa aja apa yang didapat. gitu. Rezekinya atau kemampuannya? Iya, rezeki dan kemampuannya. Nah, berbicara mengenai masa kecil, SD. Ini yang membuat Yova bisa bertemu dengan saya di sini ngobrol lebih banyak lagi, nggak apa-apa ya Nggak kita apa-apa. ngobrol ya. Iya. SD kamu, orang tua kamu pisah. Betul, SD berpisah orang tua. Ketika kamu usia? Macem-macem itu kebetulan karena putus nyambung. Tapi talak 3 terakhirnya itu saat aku kelas 4 SD. Sebentar, semua terjadi, kamu ingat, sadar? Apa yang Karena terjadi dengan... masih kecil kan, jadi ada yang nggak inget lah. Tapi samar-samar ingat. Sempat ada rasa minder atau gimana ketemu teman-teman atau ketika ngambil rapot biasanya sih ya kalau anak SD itu ya Betul. yang lain itu ada ibunya, ada bapaknya, kok ini
nggak ada bapaknya gitu, sempet gak? Sempet, tapi ya nggak sedih-sedih banget karena pas dikasih tahu ternyata ranking 1. Oh ya udah. Kamu tuh pintar ya? Wow. Iya, dulu sempat ranking terus sih pas SD. Ranking 1, ranking 2. Walaupun ranking terus, katanya kamu pas menghadapi ujian kamu ada stresnya. Iya, karena itu tuntutan dari orang banyak kan. Jadi ekspektasi orang tuh tinggi-tinggi ke aku. Jadi akunya ketakutan sendiri kayak, Iya, iya. ah Yova kan pinter, mana mungkin nggak bisa gitu. Dan justru itu bikin aku sangat terpuruk gitu. Tertekan kayak justru. tertekan, iya betul. Oke, setertekan apa kamu menghadapi ujian ketika SD? Saat ujian, kan ujian biasa aja kan ngerjain. Tapi sebelumnya tuh sampai panas dingin, sampai sakit-sakit fisik yang nggak tahu kenapa gitu, mual gitu. Terus pas diperiksa ke dokter ternyata nggak ada apa-apa gitu. Berarti itu hubungannya dengan kejiwaan. Betul. Oke, akhirnya lulus SD dengan prestasi memuaskan. Betul. Masuk SMP. Masuk SMP. Masih pintar di SMP? Iya, masuk kelas unggulan juga dulu. Wow. Terus? Terus berprestasi lah, ranking 1, 2, 3 dulu. Iya. Tapi kok sampai dibully, orang kamu cantik, pinter, Ya, dibully? Iya, dibully. Sempat dibully juga. Dikatain kuda. Kenapa kamu dikatakan kuda? Aku pernah foto melet, Kak. Foto melet kayak gitu. Terus akhirnya disandingin sama foto kuda. Di grid gitu. Disebelahin, terus akhirnya semenjak itu dibulinya kuda. Disebut kuda kan biasa sebetulnya ya. Maksudnya, buat saya mungkin, kuda. Oke. Tapi kok kamu tuh sampai terganggu? Karena kuda itu sangat berarti buat aku. Kakek aku tuh suka banget sama kuda. Jadi pas dikatain kuda, aduh kok kuda sih. Jadi nggak percaya gitu kok kuda sih, padahal kakek suka kuda. Jadi ngerasanya kakek juga disakitin gitu. Jadi satu orang tuh taunya aku tuh kuda gitu, udah dilabeli seperti kuda gitu. Jadi dilabeli ini orang sering dibully gitu. Jadi Teman-teman ya, bully itu bisa berbagai macam. Bisa bully fisik, bisa perlakuan, cuma tatapan juga itu bisa bully, apalagi ucapan. Dan itu bisa membuat down. betul. SMP paling parah seperti apa? Udah sih, itu dibully tuh paling parah menurut aku ya saat SMP. Terus udah mau UN aman walaupun ya stres-stres dikit tapi nggak se-stres pas SD karena udah pernah ngerasain gitu. Akhirnya dapat nem bagus dan akhirnya bisa masuk SMA favorit di Bekasi. Again, masih pinter, Masih lumayan lah. tapi tidak mau terlalu menonjol. Iya, nggak Kenapa? mau. Karena takut dibully lagi. Dulu kayaknya mikirnya, kayaknya gue dibully karena gue terlalu pinter gitu. Mikirnya gitu. Jadi pas SMA memilih untuk biasa-biasa aja, menjadi pribadi yang udah biasa aja, diem juga. Maksudnya nggak terlalu banyak omong, nggak terlalu menonjol lah, menarik perhatian gitu. Oke, SMA, ada kejadian? Jadi ibaratnya balon yang ditiup terus-menerus, gue kan udah nggak kuat tuh, ditiup terus-menerus, akhirnya meledak di satu waktu. SD dengan melihat pertengkaran orang tua, perpisahan orang tua, Iya. terus masuk. Tekanan dari lingkungan karena lu pinter, Iya, masuk betul. SMP, bulian kuda. Terus SMA, Akhirnya blank, dar. kelas berapa? Kelas 10, semester 2, mau semester 2 saat liburan, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Gak sadarkan diri, pingsan. Bukan, gak sadarkan dirinya itu pakai tanda kutip. Jadi artinya gak sadar dirinya siapa, gak sadar mama itu siapa, gak sadar ayah itu siapa. Kan momennya gimana? Aku sempat gak tidur berhari-hari, kayak insomnia gitu. Nah, gak insomnia itu memikirkan banyak hal yang bahkan gak usah aku pikirin. Apa-apa dipikirin? Iya, betul. Semuanya muncul. muncul. Permasalahan. Mulai dari kenapa ya orang tua gue cerai, kenapa ya gue dulu dibully gitu. Muncul lagi, ya Muncul pengalaman lagi. waktu kecil. Iya, betul. Di satu waktu dan bahkan sampai bertanya, kenapa sih ada dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan yang gak usah dipikiran kan sebenarnya. Dan kamu muak dengan Iya. pikiran itu. Iya. Berhari-hari, Iya, nggak betul. tidur. Sampai Akhirnya- satu momen, Satu momen tuh bangun terus tiba-tiba halusinasi ngomong ke mama, mah kita lagi disadap, mah itu wifi-nya ada alat penyadap gitu. korslet. Iya, korslet, blank total. Tapi saat itu kamu masih sadar kamu siapa? Nggak sadar. Anto dulu ngomongnya Di rumah itu? di rumah. Merasa itu beda, bukan rumah atau apa? Iya, ngerasanya dulu mikirnya lagi dikurung gitu. Dulu ngerasanya tuh aku orang penting, jadinya dikurung gitu. Aneh dong mama ngeliat kamu gitu. Iya, aneh. Dan mama justru ngiranya aku kerasukan jin. Kesurupan. Iya. Ngoceh. Iya, Bengong. bengong.
Karena pas ditanya juga suaranya katanya udah beda gitu, suara Panto. berat. Iya, gitu. Tapi Putri Raja. Aneh kan, jadi halusinasinya tuh emang berganti-ganti, delusinya pun juga. Halusinasinya tetap itu mulu enggak. Ada lagi baru muncul lagi gitu. Wow. Berapa lama Yova? Itu total blanknya itu dari bulan Desember sampai Maret baru sadar total, berarti Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ngambang terus sampai disangka kesurupan. Iya. Di Rukiah. Di Rukiah sampai kata tempat rukiahnya, ini udah parah banget nih. Jadi diputuskan untuk dibawa ke tempat rukiah yang diinapkan. Histeris dong kamu. Iya, histeris, makin parah kondisinya di tempat rukiah itu. Sebentar, tadi kamu ngomong di rumah sakit jiwa. Kamu Iya. sempat dirawat juga? Betul. Oke, kita akan cerita bagaimana seorang mahasiswi UI pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Sesaat lagi ya. Tetap di The Hakims. Teman-teman, nih Yova mahasiswi UI yang sempat terganggu secara kejiwaan dan sedang bercerita bagaimana dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Di sini, di The Hakims. Arafa, Ya, A. dari situ kok aku lihat bengong gitu. Iya kata Rafa, kapan dipanggilnya nih ya? Tapi pasti ini ya, tadi udah dengerin di sana kan? Iya. Kita lanjutin ya. Ya udah, Katanya boleh. pernah di Rukiah sampai di Borgol. sampai teriak-teriak. Berapa hari di Rukiah? Rukiah itu nggak nyampe seminggu, jadi sebenarnya harusnya seminggu, tapi karena feeling dari keluarga udah kuat, kayaknya ini nggak ada sesuatu yang aneh gitu, nggak baik gitu. Akhirnya Rukiah berarti setiap hari? Rukiah diinap, rawat inap. Diinapkan. Jadi kirain nginap. Rukiah itu cuma sehari doang. Iya, kata pihak Rukiahnya karena udah parah banget, udah ini harus diinapkan gitu. Jadi emang nginap. stigma masyarakat kadang-kadang ketika ada orang terkena gangguan jiwa di Indonesia biasanya dianggapnya kesurupan. Betul. Mungkin betul ada yang kesurupan, Iya. bener. Tapi ada juga yang sakit jiwa, tapi disebut sakit jiwa betul kan? Iya, sakit Ya, jiwa. sakit jiwa kemudian disebutnya, wah kemasukan nih. Iya. Kamu pun disangka seperti itu. Betul. Disangka kemasukan setan. Seminggu berarti iya, kuat iya. banget berarti setannya. Sampai terus-terusan di borgol. Iya, betul. Orang tua akhirnya datang. Datang dan ngelihat kondisinya udah parah banget, udah lebam sana sini, udah luka, udah Lihat memar. apa itunya tuh, bekas itu ya tuh. Ya ampun. Jadi emang langsung keluarga ambil tindakan dan alhamdulillahnya tepat, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa hari itu juga. Akhirnya sadar bahwa ini kejiwaannya terganggu. Betul. Siapa yang sadar pertama? Awalnya papa sama kakek yang datang, sama nenek juga datang jenguk dan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa saat Dan itu juga. perlu kebesaran hati ketika kita mengakui bahwa anggota keluarga kita terganggu kejiwaannya. Betul kan? Betul. Oke. Kamu kesini bareng mama nggak? Bareng mama. Mama sini mah. Wah teman-teman, ngelihat Yovanya luar biasa, pasti ada orang hebat di belakangnya yang melindunginya juga. Kayaknya sih salah satunya mamanya. Penasaran kan bagaimana reaksi mamanya ketika tahu anak tercintanya terganggu kejiwaan? Kalau misal dari kecil dia nakal Iya. atau ada gejala aneh-aneh kita bisa tahu ya, tapi ini kan dari kecil kan udah manis, anak Iya, nurut, pinter banget gitu loh. Apa yang salah gitu Juara kan? Olimpiade Sains terus tiba-tiba ambruk gitu, sesuatu yang ngagetin gitu loh. Dan mungkin salahnya sebagai orang tua kita nggak deteksi. Maksudnya gini loh, kita deket sama anak tapi kita lost control. Saya dalam artian waktu SMP tuh kan katanya orang tua harus seperti anak. Nah saya sikapnya ke dia beneran friends, bukannya orang tua yang melindungi. Jadi kalau dia curhat, aku dibully. Nah sebagai friends ya udah sih, kenapa dibully, nggak apa-apa lah, mungkin kamu lucu juga kali, jadi teman-teman ngeledek. Jadi dia curhat tuh nanggepinnya sebagai teman. Jadi fungsi orang tua kontrol tuh saya nggak terlalu. Karena saya pikir kalau diledek gitu kan mungkin orang ngerasa deket sama kita ya, gitu loh Mas. Tapi ya itu dia ukuran orang beda-beda ukuran ya. orang beda-beda, salahnya nggak peka di situ, Oke. Mas Irfan. Nih Yova, akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Iya, Betul. Itu tetangga pada tahu. nggak ada yang tahu. Kenapa? Saudara dekat juga nggak ada. Kenapa saat Karena itu? memang terus terang stigma sampai dengan hari ini masuk rumah sakit jiwa tuh aib banget. Masa Tapi depan sekarang berani muncul ke permukaan kenapa? Itu sih tanpa persetujuan mama nggak sebenarnya. setuju.
Maaf ya, Ma. Sekali nggak Mama maaf ya, Ma. Oke. Iya, jadi awalnya emang mama nggak setuju kan. Aku tiba-tiba upload TikTok yang viral itu, yang Iya, ya kamu cerita di rumah sakit jiwa, terus kamu ngeliat konser, Iya. bayangin gitu. Iya, tapi yang viral pertama itu yang, wih masuk UI, tapi padahal pasien RSJ gitu. Itu yang pertama kali viral gitu. Iya, iya. Apa TikTok kamu tuh? RSJ Survivor. Tuh, nama TikToknya aja RSJ Survivor. Jadi Iya. betapa kamu tidak malu sama sekali dan kondisi yang pernah kamu lalui. Iya, betul. Kenapa kamu nggak malu? Karena menurut aku itu cuma penyakit, Kak. Walaupun gue pernah sakit kayak gitu, tapi ini loh, gue bisa kok. Gue bisa tetap berproduktif seperti biasa, bisa menjalani hari seperti biasa, bahkan lebih dari orang lain gitu. Masih bisa berprestasi, masih bisa berkarya, Oke. gitu. Pas masuk rumah sakit jiwa, Hah? kamu bertemu dengan orang-orang yang terganggu juga kejiwaannya. Betul. Itu ada kelas-kelasnya gitu nggak sih? Ada berat, sedang, ringan Iya, gitu. betul. Benar banget. Jadi fasilitas itu disesuaikan sesuai sama kondisinya. Dan kamu masuk di, Awalnya yang parah banget. aduh. Yang Tapi sampai memang ada begitu. bapak-bapak jalan-jalan gitu. Ngelihatnya tuh aneh juga sih, kayak ini orang ngapain jalan-jalan Aduh, mondar mandir. kan kamu, maaf ya, kan kamu kondisi yang sama. Ketemu dengan orang yang gitu juga. Orang yang terganggu jiwa, melihat orang lain terganggu jiwa itu kayak gimana? Aneh, kayak sama-sama ngeliatnya aneh kali ya. Jadi gini, Kayak- iya aneh. Sebenarnya kan tadi iya aneh juga gitu. Maaf ya, Robo. Tapi kan aku itu Mas, Iya, aku iya. pernah ngelihat waktu menjenguk Yova pertama ya, ngelihat rombongan gitu pasien yang benar-benar lagi kondisi parah banget turun dari mobil dan itu bikin aku nangis yang nangis membabi buta. Kondisinya beda-beda kan ya? Beda-beda. Iya karena ngebayang nih Yova juga dalam kondisi seperti ini loh, matanya kosong, terus jalannya nggak kayak orang nggak napak gitu loh. Dan Kan itu ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, ada, Ada yang yang pendiam, diem. ada yang itu. Iya. Mama sempat malu gak saat itu? malu bukan kata yang tepat kalau tidak menceritakan kepada orang lain saat itu. Pertanyaannya adalah pertama, bisa nggak anak saya survive? Gitu, bisa nggak dia? Nggak peduli dengan orang-orang, pokoknya fokus ke anak-anak. Nggak peduli dengan orang-orang karena memang nggak ada yang tahu kecuali keluarga terdekat. Dan untungnya kami ini ada di keluarga yang supporting sistemnya kuat banget. Alhamdulillah. Jadi orang tua saya, papa tirinya, papa kandungnya, om tantenya dia tuh sangat bantu ya. Jadi bukannya mencuekin keluarga yang lain atau tetangga atau kerabat, kita tidak cerita sama siapapun. Oke. Keep secret banget, rahasia banget ini dijaga. Karena ya aib itu tadi, stigma masyarakat. Kebayang nggak Iya. Yova yang sebegitunya anak Iya, terus tiba-tiba kebayang. Yova masuk RSJ gitu loh. Iya kan? Oke, kita kembali lagi ke RSJ juga ya. Sebentar ya. Nah, pas di RSJ ketemu dengan yang berat-berat semuanya, kelakuannya ya aneh-aneh gitu. Berapa lama di situ? Sebenarnya ini agak ngawang ya, ngebayangin aja ya. Ingat-ingat enggak ya? Ngeraba aja, 2 minggu. Karena 21 hari. enggak, 2 minggu yang pas berat. tempat berat. Pas udah seminggu terakhir udah mulai pulih tuh, Iya. itu di tempat yang biasa aja. Prosesnya gimana? Kamu masih inget gak ngawang-ngawang? Maksudnya terbayang gak ketika kondisi berat, tiba-tiba ke kondisi sedang, ada perbedaan memang? Terbayang banget, jadi pas dulu halusinasinya gini, dimasukin ke rumah sakit jiwa itu karena sedang di trial, sedang diuji coba gitu. Di pikiran kamu? Iya, Wah jadi- berarti ini yang mata-mata dan lain-lain itu Iya gitu? betul, terus harus survive, harus bisa ke level selanjutnya. Kan pindah ruangan kan kalau udah membaik. Nah dulu tuh aku mikirnya, oh ini pindah ruangan berarti udah naik level gitu. Tapi tingkat kesadaran emang nambah? Nambah, jadi karena Nama emang masih Anto? Enggak, udah mulai inget karena susternya, Gimana perawatnya. Jadi ada satu ketika perawatnya tuh emang selalu nanya gitu, siapa namanya, kelas berapa gitu setiap hari. Dan kalau misalnya nggak inget nama sendiri, siapa namanya, coba lihat gelangnya. Kan ada gelang pasien tuh. Bisa dilihat. baca nggak? Bisa Tapi- baca Yovania Syifa. Oh Yova, terus lama-kelamaan tuh sadar, oh Yova, oh Yova, oke Yova. Akhirnya tertanam sendiri bahwa aku ini Yova gitu. Di TikTok kamu tuh kan kamu ada yang ngeliat itu terus dengerin lagu
terus tiba-tiba terbayang, itu benar terjadi? Betul, betul terjadi. Jadi gimana kejadiannya? Jadi itu udah kondisi paling baik ya, udah hampir pulang. Jadi tiba-tiba ada rehabilitasi. Waktunya rehabilitasi itu seperti bermain, terus melukis, bernyanyi gitu. Nah ini kebetulan pas bagian nyanyi karaoke, disuruh pilih lagu. Nah kebetulan aku tuh pasien yang paling muda di situ. Bener-bener yang lainnya tuh lagu jadul 90 ke atas gitu. Terus akhirnya aku pilih lagu My Heart. Pas dengan My Heart tiba-tiba keinget, oh iya dulu sering karaoke sama teman-teman. Oh iya dulu sering ikut pensi sama teman-teman. Masuk tuh, memori-memori. Mulai masuk gitu. Tes. Iya, betul. Baru sadar, ini Yova. Iya, betul. Langsung keinget apa sih puzzle-puzzle kayak puzzle berantakan tuh akhirnya mulai kesusun satu akhirnya pulih gitu. Oke, tapi alhamdulillah akhirnya selama 21 hari saja Iya. di rumah sakit jiwa dan keluar pulih. Pulih. Total Proses. masih proses juga dong, iya. sampai sekarang. Kalau sekarang sudah, alhamdulillah sudah baik. Proses itu dalam artian gini ya Mas, kan dia harus kembali ke sekolah, mengejar ketinggalan kan 3 bulan nggak sekolah nih, masuk sudah mau UAS. Teman-teman Jadi- kamu baru piknik dari RSJ. Sekolah tahu, sekolah saya kasih tahu. Teman-teman enggak, karena sekolah juga melindungi gitu. Jadi ketika mau masuk, teman-teman dibilang, nih Yova besok masuk, gak usah tanya apa-apa ya ke Yova, Iya. digituin sama sekolah. Tapi memang sekolah juga bagusnya mengkondisikan teman-temannya. Jadi kalau saya lihat ya dari cerita Yova selama sebulan tuh dia nggak boleh sendiri Mas. Jadi kemana-mana ditemenin, ke kantin ditemenin, ke lagi pipis juga ditemenin sama teman-temannya. Ada selalu teman yang jagain dia. Iya. Selama sebulan itu Oke. dia pertama masuk. Jadi emang bener-bener sekolahnya tuh kondusif. Iya. bantuin. Yang saya dengar katanya suka dikasih obat tertentu untuk Iya. mempertahankan dan menjaga kondisinya. Iya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Harus? Harus. Sampai kapan? Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Kalau kamu nggak minum obat itu? Gampang marah, temperamen. Gampang moodnya tuh turun, terus bisa marah-marah, bisa nangis-nangis, bisa sedih-sedih. Itu paling parah. Iya. Orang terdekat kamu tahu? Tahu, mama nih korbannya. Bener mah? Iya. Antidepresan itu memang dibutuhkan ya untuk penderita gangguan emosional gitu. Jadi memang itu sangat membantu, kayak kita butuh nasi aja. Jadi kebutuhan hidup gitu loh. Oke. Jangan dibawa stres juga ya udah. Kayak makan permen lah istilahnya ya. Iya, jadi memang seperti kita minum air aja, bukan makan permen. Kalau makan permen kan, kalau nggak makan permen Iya, nggak mesti masalah. nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak minum air, Iya. dehidrasi. Jadi itu kita mindsetnya itu sesuatu yang kita butuhkan. Yova ini beruntung loh. Alhamdulillah bersyukur maksud saya. Punya mama yang kuat juga. Nggak semua mama punya kekuatan seperti ini. Ya kan? Betul, Bang. Makasih ya, Ma. Iya sayang. Peluk loh, Mama. Maaf ya kalau Dimaafin. aku masih suka marah-marah. Dimaafin. Dimaafin. Emang kadang-kadang Yova kalau keluar it's nice ya. Maksudnya dia bisa jaga emosi. Tapi kalau udah di rumah kan segala sesuatu itu apa adanya gitu loh, lepas gitu ya. Jadi ya sudah. Saya sama bapaknya sudah tahu, oh ya ini adalah anak yang harus kita protek ya, kita jaga, kita Oke. terima apa adanya. Oke, dan ini bisa Gitu. terjadi dengan siapapun. Betul banget. Yova, Betul. buat teman-teman The Hakims nih, ada yang mau sampaikan nggak supaya tidak seperti kamu? Buat teman-teman, sebenarnya menjadi seperti aku juga nggak apa-apa. maksudnya nggak gitu juga. Gimana ya ngomongnya? Yang penting sih karena saat ini aku sedang berusaha untuk mematahkan stigma-stigma negatif tentang kesehatan mental itu sendiri. Aku cuma mau bilang ke teman-teman yang mungkin sedang berada di posisi aku atau bahkan lebih parah, jangan termakan sama stigma-stigma tersebut. Cobalah untuk bangkit, seberat apapun yang rintangan yang ada tetap bangkit. Dan kalau misalnya lagi sedih, lagi down, gak apa-apa dirasain dulu. Jangan denial, jangan memendam semuanya seperti aku dulu. Coba untuk luapkan emosi kamu, coba untuk ngomong atau curhat ke orang terdekat. Luapkan semuanya, luapkan emosi. Mau nangis, nangis, mau marah, marah, jangan dipendam. Dan kalau misalnya sudah puas sama nangisnya, udah puas sama sedihnya, udah puas sama marahnya, coba untuk bangkit. Betul. Gitu. Dan perlu orang hebat untuk bisa seperti Yova mengakui kondisi yang sebelumnya. Bisa ditutupi atau bisa dibeberkan, itu ada pilihan ya. Mama terima kasih, Yova makasih ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi. Ayo berkaca diri. Apakah Anda sudah ada dan masuk ke area tersebut? Mudah-mudahan tidak ya. Kita kembali sesaat lagi dengan tamu yang lain. Tetap di The Hakims.